Dulu, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Pria itu, Reza, melangkah masuk ke gedung dengan wajah dingin. Di sisi lain, kamera menyorot wanita tua yang berdiri di kejauhan, memandangi pria itu dengan tatapan penuh haru dan air mata. Ia mencoba mendekat, tetapi security menghalanginya. Anakku, kini kau telah menjadi orang sukses, tapi apakah kau masih mengenalku? Ratna akhirnya berhasil mendekati Reza, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan dingin. Pergi, aku tidak butuh ibu yang telah membuangku. Reza berkata dengan nada tajam. Ratna menangis, jatuh berlutut di depan anaknya sendiri. Orang-orang mulai memperhatikan mereka, tetapi Reza berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Ratna menangis di bawah hujan, sementara Reza masuk ke mobilnya dengan ekspresi marah dan terluka. Kenapa kau datang sekarang? Setelah bertahun-tahun kau membuangku, kau pikir aku akan menerimamu begitu saja? Hujan semakin deras. Ratna berjalan dengan langkah lemah di trotoar. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang, klakson berbunyi nyaring. Brak, Ratna terpental ke jalan, darah mengalir dari kepalanya. Aku berpikir aku sudah melupakanmu, tapi saat melihatmu tergeletak di jalan, aku sadar, aku tidak ingin kehilangan. Reza menggendong Ratna ke dalam mobilnya, mengemudi dengan panik ke rumah sakit. Tak kusangka anak yang dulu kubuang sekarang menjadi orang sukses. Mampukah seorang ibu menebus dosanya? Akankah seorang anak yang terluka bisa memaafkan ibunya? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengikuti kisah selengkapnya. Langit senja memancarkan warna jingga keemasan saat Ratna duduk di teras rumahnya yang mulai usang. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa serta kenangan yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Dulu, ia adalah wanita muda yang penuh ambisi. Ia rela meninggalkan anak kandungnya demi mengejar kehidupan yang lebih baik bersama seorang pria kaya. Tanpa sedikit pun rasa iba, ia membuang bayi tak berdosa itu di depan panti asuhan dengan harapan seseorang akan merawatnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Ratna terus menjalani hidupnya tanpa sedikit pun memikirkan nasib anak yang telah ia tinggalkan. Ia merasa telah membuat keputusan yang benar, meyakini bahwa hidupnya akan lebih bahagia tanpa beban masa lalu yang mengikat. Namun, kebahagiaannya tak bertahan lama. Pria yang dulu menjanjikan kehidupan mewah malah meninggalkannya untuk wanita lain, membuat Ratna jatuh dalam jurang kemiskinan. Kini, ia hanya seorang wanita tua yang tinggal di rumah kecil, mengandalkan sisa-sisa harta yang semakin menipis. Ia sering termenung sendirian, bertanya-tanya apakah keputusan yang ia buat dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di malam-malam sepi, ia dihantui oleh bayangan wajah bayi yang pernah ia tinggalkan. Ia tak tahu apakah anak itu masih hidup atau sudah tiada. Tapi satu hal yang pasti, perasaan bersalah semakin menghantuinya seiring bertambahnya usia. Suatu hari, ketika ia berjalan di pasar dengan langkah gontai, matanya tertuju pada sebuah baliho besar yang menampilkan wajah seorang pria muda yang sukses. Namanya tertulis dengan jelas, Reza Pratama, seorang pengusaha ternama yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Ratna memandang wajah itu dengan tatapan kosong, tetapi hatinya bergetar. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang familiar dari tatapan mata pria itu. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah-olah takdir sedang mengingatkannya pada dosa masa lalu. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Ia menatap lebih lama, mencoba mencari jawaban dari kegelisahan hatinya. Apakah mungkin pria yang kini berdiri gagah di papan reklame itu adalah anak yang dulu ia buang? Ratna masih berdiri terpaku di depan baliho besar itu, hatinya bergemuruh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Tatapan mata pria dalam foto itu begitu tajam, begitu mirip dengan seseorang yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran yang mulai menghantuinya. Tidak mungkin, dia pasti sudah mati atau menjadi orang biasa saja, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan gelisah itu terus menggerogoti hatinya. Dengan langkah ragu,
Ia membeli koran dari kios terdekat dan segera membuka halaman yang menampilkan berita tentang pria itu. Reza Pratama, CEO muda sukses yang memulai karirnya dari nol, kini menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini, demikian yang tertulis di sana. Ratna merasakan tubuhnya melemas. Nama itu begitu familiar di telinganya. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Bayangan tentang bayi yang dulu ia tinggalkan terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat kembali, mencari petunjuk yang bisa menghubungkan Reza dengan anak yang dulu ia buang. Ia masih ingat betul tanda lahir di pundak bayi itu, sebuah bercak hitam kecil yang menyerupai bulan sabit. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Reza. Ia menemukan akun media sosialnya, melihat foto-fotonya, dan membaca kisah suksesnya. Dibesarkan di panti asuhan sejak bayi, Ratna tertegun. Itu semakin memperkuat dugaannya. Ia harus mencari cara untuk memastikan kebenarannya. Namun, satu pertanyaan besar menghantui pikirannya, jika benar Reza adalah anaknya, apakah pria itu akan bisa menerimanya kembali setelah semua yang telah terjadi? Keesokan harinya, dengan hati yang masih diliputi ketakutan, Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi kantor pusat perusahaan yang dipimpin oleh Reza. Gedung megah itu berdiri kokoh di pusat kota, mencerminkan betapa suksesnya pria itu sekarang. Namun, saat ia mencoba masuk, seorang satpam segera menghalanginya. "Maaf, Bu, Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu," kata petugas dengan tegas. Ratna mencoba membujuk, mengatakan bahwa ia memiliki urusan penting dengan Reza. Namun, tak ada yang menggubrisnya. Ia hanya seorang wanita tua yang terlihat lusuh dan tak memiliki alasan kuat untuk bertemu seorang CEO besar. Dengan hati yang semakin hancur, ia melangkah pergi, tapi dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan menyerah. Ia harus bertemu dengan Reza, bagaimanapun caranya. Ratna berjalan dengan langkah gontai meninggalkan gedung megah itu. Hatinya terasa semakin berat, seolah menanggung beban yang bertahun-tahun ia abaikan. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Bagaimanapun, ia harus memastikan apakah Reza benar-benar anak yang dulu ia buang. Namun, bagaimana caranya? Orang seperti dirinya tidak mungkin mendapat akses untuk bertemu dengan orang sebesar Reza Pratama. Ia berhenti di halte, termenung lama. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya adalah mencari informasi lebih lanjut tentang kehidupan Reza. Ia harus menemukan celah untuk bisa mendekatinya, meskipun itu berarti ia harus menelusuri masa lalu yang selama ini ia hindari. Selama beberapa hari, Ratna berusaha mencari tahu tentang kehidupan Reza. Ia datang ke panti asuhan yang dulu ia tinggalkan bersama bayinya. Dengan hati berdebar, ia bertanya kepada pengurus panti, berharap mendapatkan informasi tentang anak yang pernah ia buang. "Maaf, Bu, kami tidak bisa memberikan informasi pribadi anak-anak yang pernah tinggal di sini," kata seorang pengurus dengan ramah namun tegas. Ratna menelan kekecewaannya, tetapi ia tidak menyerah. Ia lalu mencari tahu tentang kegiatan sosial yang dilakukan oleh Reza. Dari berita yang ia baca, ia menemukan bahwa pria itu sering mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bantuan. Sebuah ide terlintas di kepalanya. Jika Reza sering datang ke panti, maka ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di sana. Hari yang dinantikan pun tiba. Ratna kembali ke panti asuhan, kali ini dengan harapan besar. Ia duduk di sudut halaman, menunggu dengan gelisah. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya mobil mewah berhenti di depan gerbang. Seorang pria dengan setelan jas elegan turun dari mobil itu, diikuti oleh beberapa orang yang tampaknya adalah asistennya. Ratna menahan napas. Itu dia, Reza Pratama, pria yang kemungkinan besar adalah anak kandungnya. Matanya membelalak saat melihat sosok itu berjalan dengan penuh percaya diri, memberikan senyuman kepada anak-anak yang menyambutnya. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin berlari dan memeluknya, ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, kakinya terasa berat.
Bagaimana jika Reza menolaknya? Bagaimana jika pria itu membenci dirinya? Ketakutan itu membuatnya ragu untuk melangkah. Ia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan dari kejauhan, berharap ada kesempatan untuk mendekati pria yang kini begitu jauh dari jangkauannya. Ratna menggenggam jemarinya erat, mencoba mengumpulkan keberanian yang semakin menipis. Matanya tak lepas dari sosok Reza yang kini dikerumuni anak-anak panti. Pria itu tersenyum hangat, menyapa mereka satu persatu, membagikan bingkisan, dan bahkan berbincang dengan beberapa pengurus panti. Hati Ratna semakin yakin bahwa pria itu benar-benar anak yang dulu ia tinggalkan. Sorot matanya begitu familiar, dan cara dia memperlakukan anak-anak panti seolah mencerminkan kepedihan masa lalu yang harus ia lalui. Dengan langkah gemetar, Ratna mulai mendekat. Namun, baru beberapa langkah, ketakutan kembali menghantamnya. Bagaimana jika Reza mengusirnya? Bagaimana jika pria itu menolak mengakuinya sebagai ibu? Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang begitu mendalam. Ia berbalik, berniat pergi sebelum semuanya menjadi lebih menyakitkan. Namun, tepat saat itu, seorang anak kecil yang berlarian menabraknya hingga ia terjatuh. Keributan kecil itu membuat beberapa orang menoleh, termasuk Reza. Mata pria itu menangkap sosok Ratna yang sedang berusaha bangkit. Sesaat, ada tatapan bingung di wajahnya, seolah mencoba mengenali wanita tua yang tampak begitu lusuh itu. Ratna menunduk, menghindari kontak mata, tetapi hatinya bergetar. Ia bisa merasakan sorot mata Reza yang tertuju padanya. Hanya beberapa detik, tetapi terasa begitu lama. Namun, sebelum Reza sempat mendekat, salah satu asistennya memanggilnya untuk masuk ke dalam panti. Pria itu mengalihkan pandangan dan melanjutkan langkahnya. Ratna menarik napas panjang, merasa lega sekaligus kecewa. Kesempatannya untuk berbicara dengan Reza sirna begitu saja. Dengan hati hancur, Ratna melangkah keluar dari panti asuhan. Ia sadar bahwa mendekati Reza tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia bukan siapa-siapa lagi di mata anak itu. Bahkan, Reza mungkin tidak pernah ingin tahu siapa ibu kandungnya. Namun, Ratna tidak ingin menyerah. Ia telah kehilangan anaknya sekali, dan ia tidak ingin kehilangan kesempatan kedua. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji akan mencari cara lain untuk bisa berbicara dengan Reza. Ia akan menunggu, akan mencari celah, bahkan jika itu berarti ia harus menanggung luka yang lebih dalam lagi. Hatinya berbisik pelan, aku harus mengakuinya, aku harus meminta maaf, namun, apakah Reza akan memberinya kesempatan? Atau justru ia akan menerima balasan atas dosa yang telah ia perbuat bertahun-tahun lalu? Hari-hari berlalu, tetapi Ratna masih belum menemukan cara untuk bertemu langsung dengan Reza. Ia mencoba mencari tahu jadwal pria itu, membaca berita, dan bahkan beberapa kali mendatangi panti asuhan dengan harapan bisa melihatnya lagi. Namun, Reza selalu datang dengan pengawalan ketat, dan Ratna tidak punya keberanian untuk mendekatinya begitu saja. Ia sadar, dirinya hanyalah seorang wanita tua yang tak punya tempat di kehidupan anaknya. Tapi hatinya terus berontak, menuntutnya untuk tidak menyerah. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mencoba satu cara terakhir, menulis surat. Ia menuangkan seluruh perasaannya ke dalam kertas, menceritakan betapa ia menyesal telah meninggalkan Reza, betapa ia berharap bisa bertemu hanya untuk meminta maaf. Dengan tangan gemetar, ia menitipkan surat itu kepada salah satu pengurus panti, berharap pesan itu sampai kepada Reza. Namun, beberapa hari berlalu tanpa jawaban. Ratna semakin gelisah. Apakah Reza telah membaca surat itu? Apakah ia marah? Atau justru mengabaikannya begitu saja? Berbagai pertanyaan menghantui pikirannya. Sampai suatu hari, ia mendapat kabar bahwa Reza akan menghadiri sebuah acara amal yang terbuka untuk umum. Ini adalah kesempatan emas. Ratna bergegas datang ke acara itu, meskipun tubuhnya terasa lelah. Ia berdiri di kerumunan, menatap Reza dari kejauhan. Pria itu tampak begitu berwibawa dengan senyum ramahnya. Namun,
Yang membuat hati Ratna semakin sakit adalah saat Reza berbicara di atas panggung dan menyebutkan betapa ia bersyukur telah dibesarkan di panti asuhan. Saya tidak pernah tahu siapa ibu kandung saya, dan mungkin saya juga tidak ingin tahu, kata Reza dengan nada datar. Hati Ratna hancur seketika. Ratna merasakan dadanya sesak, seolah seluruh dunianya runtuh. Reza tidak ingin tahu siapa dirinya. Itu berarti ia benar-benar telah menghapus keberadaan ibu kandungnya dari hidupnya. Wanita tua itu melangkah mundur perlahan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar, harapan untuk bisa diterima kembali oleh anaknya mungkin hanyalah mimpi. Dengan langkah lemah, ia meninggalkan acara itu. Namun, di dalam hatinya, ia masih menyimpan sedikit harapan. Ia tahu bahwa rasa bersalah ini tidak akan hilang sampai ia benar-benar bisa berbicara dengan Reza. Tapi, apakah pria itu akan memberinya kesempatan? Ataukah ia harus menerima kenyataan bahwa dosa masa lalunya tak akan pernah bisa termaafkan? Ratna duduk termenung di bangku taman setelah meninggalkan acara amal itu. Ucapan Reza terus terngiang di kepalanya, saya tidak pernah tahu siapa ibu kandung saya, dan mungkin saya juga tidak ingin tahu. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Betapa besar kebencian anak itu padanya, betapa dalam luka yang telah ia tinggalkan di hati Reza. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tahu, ini semua salahnya. Dulu, ia memilih meninggalkan bayi tak berdosa itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Dan kini, takdir mempertemukannya kembali dengan anak yang telah ia buang, tetapi dalam keadaan yang lebih menyakitkan. Sementara itu, di tempat lain, Reza duduk di ruang kantornya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di tangannya, ada selembar surat yang telah ia baca berkali-kali. Surat dari seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah ia percaya? Atau ini hanya permainan seseorang yang ingin mengambil keuntungan darinya? Seumur hidupnya, ia selalu bertanya-tanya siapa wanita yang telah melahirkannya, tetapi seiring waktu, pertanyaan itu ia kubur dalam-dalam. Baginya, ibunya adalah para pengurus panti asuhan yang telah merawatnya sejak kecil. Namun, surat ini membangkitkan kembali luka lama yang sudah ia coba lupakan. Jika benar wanita itu adalah ibu kandungnya, mengapa baru sekarang ia datang? Setelah ia sukses, setelah ia tidak lagi membutuhkan seorang ibu. Keesokan harinya, salah satu asistennya datang dengan wajah ragu-ragu. Pak Reza, ada seorang wanita tua yang ingin bertemu dengan Anda. Namanya, Ratna. Reza terdiam. Nama itu asing, tetapi ia tahu pasti siapa orang yang sedang menunggunya di lobi. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia bisa saja menolak bertemu. Bisa saja meminta satpam mengusir wanita itu. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang mencegahnya melakukan itu. Dengan napas panjang, ia akhirnya berkata, biarkan dia masuk. Asistennya mengangguk dan segera keluar. Reza menatap ke arah pintu ruangannya yang sebentar lagi akan dimasuki oleh wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ini akan menjadi pertemuan yang sulit bagi mereka berdua. Ratna melangkah masuk ke dalam ruangan dengan hati yang berdebar hebat. Kakinya terasa lemas, hampir tidak sanggup melangkah lebih jauh. Di hadapannya, duduk seorang pria yang kini telah menjadi sosok yang begitu berwibawa. Reza Pratama, anak yang dulu ia buang, kini menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa rindu, hanya tatapan tajam yang penuh dengan pertanyaan. Ratna menelan ludah, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. Reza, suaranya bergetar, aku ibumu. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata pria itu lebih lama. Reza tidak langsung merespons. Ia hanya menatap wanita tua di hadapannya dengan dingin. Ibu. Ia mengulang kata itu dengan nada yang sulit ditebak. Seumur hidupku, aku tidak pernah punya ibu. Dan sekarang, setelah aku sukses, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku.
Nada suaranya terdengar sinis. Ratna menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu ini akan sulit, tetapi mendengar penolakan itu secara langsung tetap saja menyakitkan. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, katanya dengan suara parau. Aku tidak bisa membela diri, tidak bisa meminta maaf dengan cukup untuk semua yang telah aku perbuat. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Reza menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela, membelakangi Ratna. Menyesal, gumamnya. Apa kau tahu bagaimana rasanya tumbuh tanpa orang tua? Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk seorang ibu, tidak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Ia tertawa kecil, tetapi tawanya penuh dengan kepedihan. Dan sekarang, kau datang padaku, berharap aku akan menerimamu begitu saja. Ia berbalik, menatap Ratna dengan tajam. Katakan padaku, kenapa? Kenapa kau meninggalkanku? Ratna terisak, tangannya gemetar. Ini adalah pertanyaan yang selama ini ia takutkan. Tetapi kini, ia harus menghadapinya. Ia harus menjawab, meskipun itu berarti membuka kembali luka lama yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Ratna menundukkan kepalanya, tangannya mencengkeram ujung kain lusuh yang ia kenakan. Bibirnya bergetar, tetapi ia tahu tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Ia harus menjawab pertanyaan itu, harus mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku tidak punya pilihan, Reza, katanya dengan suara lirih. Saat itu, aku masih sangat muda dan miskin. Ayahmu meninggalkanku begitu saja setelah tahu aku hamil. Aku tidak punya tempat untuk berlindung, tidak punya uang, tidak punya keluarga yang mau menerimaku. Aku terpaksa meninggalkanmu di panti asuhan karena kupikir itu adalah tempat terbaik untukmu. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat reaksi Reza. Reza mengepalkan tangannya. Tidak punya pilihan, katanya dengan nada penuh amarah. Kau memilih meninggalkanku. Kau memilih untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa memikirkanku sedikit pun. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan emosinya dengan keras. Aku pernah berharap, meskipun hanya sekali, bahwa ibuku akan datang mencariku. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan tidak pernah ada seorang pun yang datang. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa aku tidak diinginkan, bahwa aku tidak cukup berharga untuk dicintai. Suaranya meninggi, membuat dada Ratna semakin sesak. Dan, sekarang, setelah aku sukses, kau datang dengan wajah penuh penyesalan, berharap aku bisa memaafkanmu begitu saja. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak pernah berharap kau memaafkanku dengan mudah, Reza, isaknya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesali semuanya. Aku telah membayar mahal untuk kesalahan ini dengan hidup penuh rasa bersalah dan kesepian. Aku tidak pernah bahagia setelah meninggalkanmu. Aku hidup dalam penyesalan yang tak pernah berakhir. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin melihatmu, hanya ingin tahu bahwa kau baik-baik saja. Suara Ratna melemah, hampir tak terdengar. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengubah masa lalu. Tetapi setidaknya, ia ingin anaknya tahu betapa ia merindukannya, meskipun mungkin semuanya sudah terlambat. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Reza berdiri tegak dengan napas memburu, dadanya terasa penuh dengan emosi yang ingin meledak. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menyalahkan wanita di depannya atas semua luka yang harus ia tanggung sejak kecil. Namun, di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang lain, rasa sakit yang begitu dalam. Kata-kata Ratna terus terngiang di kepalanya, terutama saat wanita itu berkata bahwa ia hidup dalam penyesalan. Apakah benar begitu? Ataukah ini hanya alasan untuk mendapatkan belas kasih darinya? Reza menggeleng, mencoba mengusir semua perasaan yang bertumpuk di hatinya. Jadi, selama ini kau hanya hidup dalam penyesalan? Tanyanya sinis. Kau tidak pernah mencoba mencariku. Tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali.
Matanya menyipit, menunggu jawaban. Ratna menggigit bibirnya, air matanya masih mengalir. Aku terlalu takut, bisiknya. Aku pikir kau pasti sudah membenciku. Dan aku juga tidak tahu harus mencarimu kemana. Aku hanya bisa berdoa agar kau tumbuh menjadi orang yang baik. Suaranya semakin lemah. Aku pengecut, Reza, aku tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Reza tertawa kecil, tetapi tawanya penuh kepedihan. Jadi, kau memilih hidup dalam penyesalan daripada mencari anakmu. Ia melangkah mendekat, menatap Ratna dari dekat. Ketahuilah, aku tidak membutuhkan ibumu sekarang, Ratna. Aku sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayangmu. Aku sudah belajar untuk tidak berharap pada seseorang yang meninggalkanku. Tatapan matanya tajam, tetapi ada kepedihan yang terselip di sana. Jika kau datang untuk meminta maaf, aku sudah mendengarnya. Tapi jangan harap aku akan menerimamu dalam hidupku begitu saja. Ia berbalik, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan dirinya. Hatinya kacau. Ia tidak bisa begitu saja mengusir wanita yang melahirkannya, tetapi ia juga tidak bisa melupakan luka yang telah ia tanggung selama ini. Ratna merasakan dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Ia sudah menduga bahwa Reza tidak akan menerimanya dengan mudah, tetapi mendengar langsung kata-kata penolakan itu tetap saja menyakitkan. Hatinya perih, seperti ditusuk ribuan pisau tajam. Namun, ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia yang meninggalkan Reza, ia yang membuat anaknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Jika sekarang Reza tidak ingin menerimanya, itu adalah harga yang harus ia bayar. Dengan langkah gemetar, ia berdiri dari kursinya, mencoba menenangkan diri. Aku mengerti, Reza, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, jika suatu saat kau ingin berbicara denganku lagi. Reza tetap membelakangi Ratna, enggan menatap wajah wanita itu. Hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mengusir Ratna dan melupakannya, tetapi ada juga bagian kecil yang masih merindukan sosok ibu yang tak pernah ia miliki. Namun, ia terlalu marah, terlalu kecewa untuk membiarkan Ratna masuk kembali ke dalam hidupnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, jawabnya datar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihatmu sebagai ibuku setelah semua yang terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbisik, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa kau adalah wanita yang telah melahirkanku. Ratna menatap punggung Reza dengan mata berkaca-kaca. Setidaknya, anaknya tidak benar-benar menutup pintu untuknya. Ada sedikit celah, meskipun sangat kecil. Aku tidak akan pergi jauh, Reza, katanya lembut. Aku akan tetap ada di sini, meskipun hanya dari kejauhan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Mungkin butuh waktu lama bagi Reza untuk bisa menerima kehadirannya, atau mungkin selamanya ia akan tetap menjadi bayangan di hidup anaknya. Namun, meskipun harapan itu mulai pudar, Ratna tetap berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus menunggu, seberapapun sakitnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, tetapi hati Reza masih dipenuhi kebingungan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi setiap kali ia sendirian, bayangan Ratna kembali muncul dalam benaknya. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya, aku akan tetap ada di sini, meskipun hanya dari kejauhan. Ia tidak mengerti mengapa hatinya terasa begitu berat. Bukankah seharusnya ia merasa lega setelah mengatakan apa yang selama ini ia pendam? Mengapa justru ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya? Di sisi lain, Ratna menjalani hari-harinya dengan penuh harapan yang rapuh. Ia tidak lagi mencoba menemui Reza secara langsung, tetapi ia tetap memperhatikan anaknya dari jauh. Kadang-kadang, ia berdiri di depan gedung tempat Reza bekerja hanya untuk melihatnya keluar dari mobil mewahnya. Ia tidak berani mendekat, hanya ingin memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Namun, setiap kali ia melihat Reza yang begitu sukses, hatinya semakin sesak.
Ia membayangkan bagaimana hidup mereka akan berbeda jika saja ia dulu tidak meninggalkan Reza. Mungkin ia bisa melihat anaknya tumbuh besar, mendampinginya di setiap langkahnya. Tetapi kini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyesali segalanya. Suatu malam, Reza duduk di ruang kerjanya, menatap surat Ratna yang masih ia simpan. Ia telah membacanya berkali-kali, tetapi tetap saja hatinya tidak bisa menerima semuanya begitu saja. Ia tahu Ratna menyesal, tetapi apakah itu cukup? Apakah penyesalan bisa menghapus luka yang telah tertanam begitu dalam? Dengan napas berat, ia meremas kertas itu sebelum meletakkannya kembali di meja. Ia ingin melupakan segalanya, tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit rasanya. Luka itu terlalu dalam, dan ia tidak tahu apakah ia bisa membiarkannya sembuh. Malam itu, hujan turun dengan deras. Reza baru saja keluar dari kantornya ketika matanya menangkap sosok seseorang yang berdiri di seberang jalan. Wanita tua itu mengenakan pakaian lusuh yang basah oleh hujan, tubuhnya sedikit membungkuk, tetapi Reza masih mengenali wajah itu, Ratna. Ia terkejut, tidak menyangka bahwa wanita itu masih sering datang ke tempat ini. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sebuah mobil melaju dengan kencang di tengah hujan. Reza melihatnya terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Ratna terpental ke jalanan. Jantung Reza berdegup kencang, tubuhnya seketika membeku sebelum ia tersadar dan berlari menghampiri Ratna. Bu! Suaranya tercekat saat melihat darah yang mulai mengalir dari kepala wanita itu. Wajah Ratna pucat, tubuhnya gemetar, tetapi ia masih membuka matanya perlahan. Reza, bisiknya lemah. Reza merasakan dadanya seperti diremas. Ia segera mengangkat tubuh Ratna dan membawanya ke mobilnya, lalu melaju dengan cepat menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tangannya menggenggam erat tangan Ratna, seakan takut kehilangan wanita yang selama ini ia benci, tetapi ternyata masih sangat berarti baginya. Di rumah sakit, dokter segera membawa Ratna ke ruang gawat darurat. Reza berdiri di luar dengan perasaan kalut. Ia tidak pernah membayangkan akan mengalami momen seperti ini. Selama ini, ia berpikir bahwa ia tidak peduli, bahwa ia bisa melanjutkan hidup tanpa wanita itu. Tetapi saat melihat Ratna tergeletak lemah dan berlumuran darah, ia menyadari satu hal, seburuk apapun masa lalu mereka, Ratna tetap ibunya. Hatinya bergetar. Ia tidak ingin kehilangan wanita itu, tidak sebelum ia benar-benar memahami perasaan yang selama ini ia pendam. Reza duduk di kursi rumah sakit dengan gelisah, tangannya mencengkeram rambutnya. Sudah berjam-jam berlalu sejak Ratna masuk ke ruang operasi, tetapi dokter belum juga keluar. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia selalu berpikir bahwa ia tidak membutuhkan Ratna, tetapi sekarang, ketakutan kehilangan wanita itu justru menghantuinya. Tuhan, jangan biarkan dia pergi begitu saja, gumamnya lirih, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika orang itu berada di ambang maut. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Reza segera berdiri dan menghampirinya dengan cemas. "Bagaimana keadaan ibu saya, dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menghela napas sebelum menjawab, luka di kepalanya cukup parah, dan ia kehilangan banyak darah. "Kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi sekarang semuanya tergantung pada kekuatan tubuhnya untuk bertahan." Kata-kata itu membuat Reza terdiam. Ia menatap dokter dengan mata nanar, berusaha mencerna kenyataan bahwa ibunya masih dalam kondisi kritis. "Bolehkah saya melihatnya?" tanyanya pelan. Dokter mengangguk. Saat Reza melangkah masuk ke dalam kamar perawatan, hatinya terasa hancur melihat Ratna yang terbaring lemah dengan berbagai alat medis terpasang di tubuhnya. Wajah wanita itu pucat, napasnya naik turun dengan lemah. Reza mendekat, duduk di samping tempat tidur, dan menggenggam tangan ibunya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Bu, jangan pergi," bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku belum sempat mengatakan semuanya.
Aku belum sempat memaafkanmu, aku belum siap kehilanganmu. Suaranya bergetar, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi momen ini, tetapi sekarang ia sadar, Ratna adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan ia tidak ingin kehilangan ibunya lagi. Reza menghabiskan malam itu di samping tempat tidur Ratna, tidak beranjak sedikit pun. Tangannya tetap menggenggam tangan ibunya, seolah takut jika ia melepaskannya, Ratna akan pergi selamanya. Setiap detik terasa begitu lama, setiap suara mesin medis yang berbunyi membuat hatinya berdebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan merasakan ketakutan sebesar ini terhadap seseorang yang selama ini ia coba lupakan. Tetapi kenyataan telah membuka matanya, meskipun penuh luka, ikatan darah di antara mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Pagi mulai menjelang ketika jari-jari Ratna perlahan bergerak. Reza, yang hampir terlelap karena kelelahan, segera tersadar dan menatap ibunya dengan penuh harapan. Bu, suaranya serak. Kelopak mata Ratna bergerak pelan sebelum akhirnya terbuka sedikit. Tatapannya lemah, tetapi masih ada kehidupan di dalamnya. Reza, suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat air mata menetes dari mata Reza. Aku di sini, Bu, katanya, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku tidak akan kemana-mana. Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Aku pikir aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihatmu lagi, bisiknya. Reza menggeleng, menahan isakannya. Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya jujur. Aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar bisa memaafkan semuanya, tapi aku tahu aku tidak ingin membiarkanmu pergi begitu saja. Ratna meneteskan air mata bahagia. Meskipun belum sepenuhnya diterima, ia tahu bahwa ini adalah awal dari kesempatan kedua yang tidak pernah ia sangka akan datang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kondisi Ratna perlahan membaik. Reza selalu ada di sampingnya, memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Awalnya, ia masih canggung, masih ada jarak yang memisahkan mereka. Namun, seiring waktu, ia mulai menerima kenyataan bahwa Ratna adalah bagian dari hidupnya, bagian yang selama ini ia coba buang, tetapi ternyata tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Hubungan mereka tidak langsung kembali seperti ibu dan anak yang harmonis, tetapi setidaknya, Reza mulai membiarkan Ratna masuk ke dalam kehidupannya, sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat mereka duduk di taman rumah sakit, Ratna menatap Reza dengan penuh haru. Reza, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Tanyanya lirih. Reza terdiam sejenak, memandang wanita yang telah memberinya kehidupan tetapi juga memberinya luka. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia tidak ingin hidup dalam kebencian selamanya. Ia ingin melangkah maju. Aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja, Bu, katanya jujur. Tapi aku bersedia mencoba untuk mengenalmu lagi. Ratna terisak haru, tidak percaya bahwa anak yang dulu ia buang kini memberinya kesempatan kedua. Ia menggenggam tangan Reza dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Nak, ucapnya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, satu hal yang pasti, ikatan yang dulu sempat terputus kini mulai terjalin kembali. Dan bagi Reza, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, di mana ia tidak lagi hanya seorang anak yang dibuang, tetapi seorang pria yang memilih untuk berdamai dengan masa lalunya. Reza duduk di samping tempat tidur ibunya di rumah sakit. Wajah kecil Reza yang menangis saat ditinggalkan di panti asuhan. Ratna yang dulu menangis saat pergi meninggalkannya. Reza yang dulu penuh amarah, kini mulai melembut. Tatapan mata Ratna penuh rasa bersalah, tetapi juga harapan. Reza akhirnya tersenyum kecil dan berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, tapi aku mau mencoba untuk memaafkan. Air mata Ratna jatuh, ia tersenyum haru.
Tak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa memilih untuk memperbaiki masa depan. Reza mendorong kursi roda ibunya di taman rumah sakit, kini mereka mulai membangun kembali hubungan yang pernah hancur. Langit cerah, menunjukkan simbol harapan. Reza dan Ratna saling menatap dengan damai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa luka di hati mungkin butuh waktu untuk sembuh, tapi selama masih ada kesempatan, memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Tak kusangka anak yang dulu kubuang sekarang menjadi orang sukses. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan like, komen pendapat kalian, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya.